Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karmila dari Prodi PGSD R1B Universitas Primagraha. Di sini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah pengantar pendidikan dengan dosen pengampu Pak Fadli Zil Ikrom MPD. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, fungsi, dan jenis lingkungan pendidikan. Yang pertama yaitu fungsi dan lingkungan pendidikan. Latar tempat berlangsungnya pendidikan disebut lingkungan pendidikan, yakni dari keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut dibedakan sebagai pendidikan formal, informal, dan pendidikan non-formal. Nah, pendidikan formal, pendidikan yang secara sengaja dirancang dan dilaksanakan dengan aturan-aturan yang ketat, seperti harus berjenjang dan berkesinambungan. Yang kedua yaitu pendidikan informal, yang terjadi dalam lingkungan keluarga, terjadi secara alamiah dan wajar. Yang ketiga yaitu pendidikan non-formal, pendidikan yang di lingkungan masyarakat tidak dipersyaratkan berjenjang dan tidak berkesinambungan dengan aturan-aturan yang longgar. Adapun jalur pendidikan sekolah adalah pendidikan yang diselenggarakan di sekolah yang melalui kegiatan belajar mengajar yang berjenjang dan bersinambungan, yaitu seperti terpacu pada kurikulum dan sebagainya. Yang kedua yaitu jalur pendidikan luar sekolah, merupakan pendidikan yang dilaksanakan di luar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang harus berjenjang dan bersinambung, baik yang dilembagakan maupun tidak. Ya, contohnya itu seperti lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga. Lingkungan pendidikan, yaitu membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitar secara fisik, sosial, dan budaya, terutama berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia agar mencapai tujuan yang optimal. Ayat 1 dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1998 mengemukakan bahwa pelaksanaan pendidikan dilakukan melalui 3 kegiatan, yaitu membimbing, mengajar, dan melatih. Membimbing terutama berkaitan dengan pemantapan jati diri dari pribadi dari segi perilaku umumnya, seperti aspek pembudayaan. Yang kedua yaitu mengajar, terutama berkaitan dengan penguasaan ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu melatih, terutama berkaitan dengan keterampilan dan kemahiran aspek teknologi. Adapun Tripusat Pendidikan, dalam Peraturan Dasar Perguruan Nasional Taman Siswa atau Pusat Kongres 10 tanggal 5-10 Desember 1946 pasal 15 ditetapkan bahwa untuk mencapai tujuan pendidikannya, Taman Nasional siswa melaksanakan kerjasama yang harmonis antara ketiga pusat pendidikan, yaitu yang pertama lingkungan keluarga, lingkungan perguruan, dan lingkungan masyarakat atau pemuda. Pendidikan tersebut dinamakan sistem tripusat. Bagi taman siswa, di samping siswa yang ditetapkan tinggal di lingkungan keluarga, sebagian siswa tinggal di asrama atau disebut Wisma Pria dan Wisma Rina yang dikelola secara kekeluargaan dengan menerapkan sistem AMONG. Pada lingkungan masyarakat, taman siswa menerapkan dengan penekanan pemupukan semangat kebangsaan. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan pengelompokan primer yang terdiri dari sejumlah orang kecil, hubungan semeda, dan sedara. Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1989 menegaskan fungsi dan peranan keluarga dalam pencapaian tujuan pendidikan, yang isinya pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur pendidikan luar sekolah yang diselenggarakan dalam keluarga dan yang memberi keyakinan agama, nilai moral, nilai budaya, dan keterampilan. Pasal 10 ayat 4. Menurut Ki Hajar Dewantoro, suasana kehidupan keluarga merupakan tempat yang sebaik-baiknya untuk melakukan pendidikan seorang atau pendidikan individual maupun pendidikan sosial.
Jadi keluarga tuh sangat berperan penting dalam pendidikan, karena apalagi terutama ibu. Ibu itu bisa dibilang madrasah pertama untuk anak-anaknya. Kedua yaitu sekolah. Pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur, serta memungkinkan para warga mengembangkan diri berkenaan dengan aspek jasmania dan rohania. Alternatif situasi dan kondisi sekolah. Yang pertama yaitu pengajar yang mendidik, yakni pengajar yang serentak memberikan peluang pencapaian tujuan instruksional, bidang studi, dan tujuan-tujuan umum pendidikan lainnya. Yang kedua yaitu peningkatan dan pemantapan pelaksanaan program bimbingan dan penyuluhan atau BP di sekolah. Yang ketiga yaitu pengembangan perpustakaan sekolah menjadi pusat sumber belajar atau PBS. Nah, jadi kalau semisalkan perpustakaannya sudah lumayan banyak referensi-referensi dari buku-buku tertentu, itu bisa digunakan untuk belajar. Nah, karena dari buku tuh itu bisa membuat referensi-referensi selain dari internet gitu. Nah, yang keempat yaitu peningkatan dan pemantapan program pengelolaan sekolah. Yang ketiga yaitu masyarakat. Masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, baik yang dilembagakan maupun yang tidak dilembagakan, lembaga-lembaga kemasyarakatan, dan kelompok sosial di masyarakat, baik langsung maupun secara tidak langsung, ikut mempunyai peran dan fungsi edukatif. Dalam masyarakat tersedia berbagai sumber belajar, baik yang dirancang atau disebut by design maupun dimanfaatkan atau disebut utility. Nah, jadi lingkungan masyarakat tuh memang berperan penting setelah lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Karena kita tuh hidup bermasyarakat gitu kan. Jadi si peserta didik itu mencontoh masyarakat-masyarakat yang ada di sekitar kita. Itu pengaruh timbal balik antara tripusat pendidikan terhadap perkembangan peserta didik. Perkembangan peserta didik dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu hereditas, lingkungan proses, perkembangan, dan anugerah. Setiap pusat pendidikan dapat memberikan kontribusi yang besar dalam ketiga kegiatan pendidikan, yakni pembimbingan dalam upaya pemantapan pribadi yang berbudaya. Yang kedua, pengajar dalam upaya penguasaan pengetahuan. Yang ketiga, pelatih dalam upaya pemahiran keterampilan. Tujuan yang segera dicapai. Yang pertama yaitu bahan pengajar lebih mudah diserap oleh murid. Jadi kita tuh memberikan materi dan memberikan metode pembelajaran yang membuat siswa itu senang dengan pembelajaran yang kita berikan. Itu. Yang kedua yaitu sumber belajar di daerah dapat lebih dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan. Yang ketiga, murid dapat menerapkan pengetahuan untuk memecahkan masalah yang ditemukan di sekitarnya. Yang keempat yaitu murid lebih mengenal kondisi alam, lingkungan sosial, dan lingkungan budaya yang terdapat di daerahnya. Tujuan yang memerlukan waktu relatif lama untuk mencapainya. Yang pertama yaitu murid dapat meningkatkan pengetahuan mengenai daerahnya. Yang kedua, murid diharapkan dapat menolong orang tuanya dan menolong dirinya sendiri dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi yang dimaksud di sini tuh punya rasa peka terhadap lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga yaitu murid menjadi akrab dengan lingkungannya dan terhindar dari keterasingan terhadap lingkungannya sendiri. Jadi kita tuh gimana ya, berinteraksi sesama lingkungan masyarakat agar tidak terasingkan. Itu. Segitu saja pemaparan materi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.